Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua ini, Sat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, sebelum dimulai pelajarannya, coba ini bangkunya dirapiin dulu. Sampah-sampah yang masih ada di polos coba dipungut dulu. bersih Bu. Makasih. Hari ini siapa yang mau masuk? Sakit. Jangan ini Bu, dulu masuk. Oh, iya. Apa itu? Badan jadi masuk. Ini baru saja terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Boleh silakan Bu. Arum hadir. Cindy Nuril hadir. Riyadi hadir. Hadir. Maulana hadir. Hadir Bu. Salman hadir. Hadir. Oke. Mulai pembelajaran angka BK kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada semangat nggak nih? Wah, semangat. Bagus. Bilangnya semangat Kak. Kalau misalnya bilang pada semangat ya karena kalian jawabnya semangat suaranya oke gitu. Oke, siap. Tes ya. Oke. Pada semangat ya teman-teman. Ada yang tahu nggak nih? Kenapa sih Ibu bawa boneka? Emangnya kita mau belajar materi apa sih? Aswana. Kita akan mempelajari materi memandikan jenazah. Karena fasilitas sekolah kita nggak ada begini, jadi kita menggunakan boneka. Enggak, Bu, ini soalnya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak? Ini ngapain? Mandi Mandi siapa? Mandi orang. Jenazah. Dalam mayat. Iya. Mandi dia. Ibu mau tanya, kalian di sini ada yang tahu nggak sih syarat-syarat jenazah yang dimandiin? Mati. Ya, pastinya udah meninggal. Berarti harus beragama. Islam. Terus, kira-kira kalau misalnya anggota tubuhnya tinggal kepala doang nih, harus dimandiin atau enggak? Itu jadi reo, Bu. Iya. Lanjut, Ibu mau tanya apa syarat orang yang memandikan jenazah? Berilmu. Islam. Ya. Harus cowok, dengerin. Enggak, harus kelamin. Astagfirullah. Lanjut slide. Next. Nah, hukum memandikan jenazah adalah apa? Fardu kifayah. Nah, maksud hukum fardu kifayah ini adalah apabila sudah ada melaksanakan kewajiban memandikan jenazah tersebut, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Namun, apabila dalam satu kampung itu gak ada yang mau nih mandikan jenazah ini gara-gara dia tuh suka nyebar gosip-gosip nggak jelas, nah maka jadi satu desa itu ada kewajiban melaksanakan kewajiban tersebut gitu. Baik, selanjutnya. Berarti apa? Iya, yang maksudnya berdosa. Nah, ini selanjutnya ada syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, cek punya sedikit sedikit yang bisa dimandikan. Dan yang ketiga, maksudnya gimana? Maksudnya seperti di zaman-zaman Nabi terdahulu kayak misalnya mati karena perang gitu, tidak wajib dimandikan. Nah yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Nah berarti jadinya nggak perlu dimandikan. Kalau itu jenazah tinggal putih gimana? Ya ini adalah syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, beragama Muslim. Yang kedua, harus berakal. Kenapa harus berakal? Ada apa sih mandikan asal-asal? Nah, ya betul banget. Harusnya tadi dong. Mandi yang aja. Ya, saya dapat sekarang Pak Ibu. Terus yang ketiga adalah
Terbalik. Boleh, siapa? Belum bicara. Ya, kalau saya belum biasa. Nah, yang keempat itu jujur. Yang kelima harus orang solid. Yang keenam terpercaya. Yang ketujuh tahu tata cara memandikan jenazah. Yang kedelapan ini penting nih, mampu menutupi air jenazah. Kayak misalnya pas mandiin jenazah, ternyata jenazahnya itu ada bisul gede, terus dia cerita ke orang, itu nggak boleh, itu namanya aib. Ayo, keluarganya baru. Ya keluarga pasti tahu lah. Lanjut saya. Next. Nah, meski begitu, ternyata mandikan jenazah lebih utama dilakukan oleh keluarganya sendiri atau kerabatnya. Jika tidak mampu, barulah memanggil orang yang paling mungkin untuk memandikan jenazah tersebut. Nah, saat akan dimandikan, wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Demikian juga kalau misalnya mayatnya perempuan, yang mandikan juga harus perempuan. Berarti nggak boleh laki-laki. Ya kalau misalnya suaminya boleh lah, kalau misalnya udah Oh, boleh. Ya, ya, karena hal ini karena wajibnya untuk menjaga aurat meskipun sudah meninggal dunia. Iya. Oke, selanjutnya tolong saudari aku dibaca kata persiapan memandikan jenazah. Kalau persiapan memandikan jenazah satu, siapkan ruangan dan tutup. Siapkan untuk memandikan jenazah agar tetap menjaga aurat jenazah, memiliki fasilitas yang diperlukan seperti air mengalir dan tempat pembuangan air. 2. Alas untuk memandikan jenazah. Usahakan alas pemandian agak miring ke arah kaki agar air dari jasad bisa mengalir ke bawah dengan mudah. 3. Air secukupnya. 4. Sabun atau bahan pembersih yang lembut. 5. Air. Siram sarung tangan untuk orang yang memandikan jenazah. 7. Kain kawan. 8. Tulang tunjang. 9. Nafas. 10. Gunungan kuku. 11. Kapur barus. 12. Gulungan kain kecil-kecil untuk membersihkan gigi dan tubuh jenazah. 13. Plester luka. Jika tubuh jenazah terdapat luka, plester terlebih dulu luka tersebut agar tidak ada darah yang mengalir dari lubang luka. 14. Kain untuk menutup aurat jenazah jika dimandikan. Oke. Nah, di sini ibu akan membagikan jadi 2 kelompok. Jadi di sini kita menggunakan model pembelajaran scramble. Apa sih scramble itu? Jadi mencocokkan antara kartu soal dengan kartu jawaban. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan kalian kan ada 2 kelompok. Nah, ini ceritanya kartu jawabannya. Nah, ini kartu soalnya. Jadi kayak mencocokkan kartu gitu. Kayak silang gitu. Iya, benar. Coba kelompok 1 ya. Ini cocoknya. Ya, ini kelompok 2. Nah, ini kan ada 2 kelompok. Jadi ibu mau kalian mencocokkan dengan benar dan cepat. Oke, ibu kasih waktu 4 menit. Langsung aja. Kalau misalnya ada dari 2 kelompok ini yang tercepat dan benar jawabannya, akan ibu kasih hadiah. Oke, mau. Waktu dimulai dari sekarang. Udah, Bu. Nah, sudah selesai. Coba kelompok yang sudah selesai. Saya ikut nih. Mas, maju ke depan. Untuk mengumpulkan. Ayo. Coba ibu koreksi dulu hasil jawaban kalian. Ininya, Bu. Ini sebelumnya baca. Iya, itu buat kalian belajar di rumah. Kemarin adanya, Bu. Ntar dulu. Ibu koreksi dulu ya. Setelah ibu lihat dari 2 kelompok ini yang paling oke jawabannya itu kelompok 2. 1 lah, Bu. Kelompok 2. Oke, karena yang bagus hasilnya itu kelompok 2, ibu akan menugaskan nanti kalian, kan kita mau mempraktekkan
jawabannya. Silakan ke depan nanti ya. Enak kamu. Jangan khawatir, ini yang kelompok satu juga bagian itu hadiahnya. Itu juga itu laki-laki. Perempuan. Perempuan begitu. Tapi saya pengen jadi dulu. Boleh, coba Gibran. Praktek aja. Yuk sini, bantu ibu. Kita akan Itu yang pertama itu. Yang bagus. Bisa mau nggak? Coba lihat itu senang. Oke, itu kalau kita tanya. Ini ceritanya kan sambil baca nanti ini slide-nya. Iya, apa? Oh iya, saya kamu itu. Minum air kawan benar, Bu. Anda dari mana sih? Nah, coba yang laki-laki boleh tolong dibaca. Cara mandikan jenazah. Apa itu tadi? Cara mandikan jenazah itu yang satu, petugas atau orang memandikan jenazah menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Kenapa kita harus menggunakan sarung tangan? Ini maaf ya Mbak, karena agar yang memandikan itu tidak langsung bersentuhan dengan kulit jenazah tersebut, karena tidak boleh ya. Nah yang kedua, tolong bacain. Setelah berniat, periksa terlebih dahulu buku jenazah. Apabila panjang, hendaknya dipotong hingga menjadi jadi dipotong hingga menjadi beberapa jangan lupa. Apabila ada luka, ditutup terlebih dahulu. Itu maksudnya ini. Iya, jadi kuku-kukunya itu harus dipotong terlebih dahulu walaupun sudah meninggal dunia. Oh, ada kotorannya, Bu. Nah, yang ketiga ini kepala jenazah. Mas, Bu, itu disuruh pegangin aja, Bu. Masa di belakang itu, bisa lu megangin. Tolong di sebelah sini kakinya. Pegangin lah, parah. Nah, yang ketiga kepala jenazah diangkat sampai setengah duduk. Contohnya di mana? Bu, saya kelihatan itu di depan. Setengah duduk. Jadi lalu perutnya ditekan agar semua orang keluar semua. Coba dicontohin kayak gimana? Mengenainya kepalanya dinaikkan setengah duduk, ya. Terus perutnya ditekan. Berarti ditekan Ini. Bisa, tutup tuh. Berarti yang ada di tutup harus dulu. Iya, ada kolornya itu tujuannya. Biar keluar semua. Kayak muntah gitu, Bu. Iya, beda kan ada kolornya. Oh, kotornya. Nah, Itu apa selanjutnya, kenapa? Kalau sebelah gimana? Selanjutnya, siram seluruh tubuh jenazah hingga kotoran yang keluar dari dalam perut tidak ada yang menempel di tubuh jenazah. Nah, cara siramnya gimana? Misalnya ini gayung nih, ini gayung, terus ada yang begini tangannya, jadi begini dari kepala sampai kaki begitu biar tidak ada kotoran yang tertinggal seperti itu. Next slide. Nah, setelah itu bersihkan kubur kemaluan depannya dan kubur kemaluan di belakang jenazah agar tidak ada kotoran yang menempel di sekitar bagian tersebut. Nah, ya udah kan dibersihin itu. Itu bersihin apa? Apa? Bersihin. Bersihin menggunakan tangan dia di. Ya. Selanjutnya mengeluarkan kotoran dari dalam perut. Langkah selanjutnya ialah membasuh jenazah. Nah, ini kalau misalnya kita membasuhnya harus dimulai dari mana dulu? Dari sebelah kanan. Bahu. Kanan ya, Bu. Pokoknya harus dimulai dari sebelah kanan maupun itu leher, dada, perut atau tadi paling ujung. Jadi gimana contohnya? Tadi tangannya begini, ada yang gerak. Sini kita. Begini, nanya itu. Nah, lanjut. Pastikan saat menggosok badan jenazah tidak dilakukan dengan kasar atau keras, mainnya dengan lembut. Jadi pas kita membersihkan jenazah itu tidak boleh kayak suk gitu, nggak boleh. Jadi harus dengan lembut. Seperti apa? Sudah sampai kan? Ya, betul. Itu dilus-lus dulu ya. Jangan kasar yang lembut. Jadi iya. Enggak boleh dulu. Gerakan dari atas ke bawah gitu. Kayak mana? Nah, yang 10 coba kalau dibaca praktek. Setelah jenazah dimandikan, kemudian petugas mewudui jenazah tersebut sebagaimana wudhu yang biasa dilakukan sebelum sholat. Namun, petugas tidak perlu memasukkan air ke dalam hidung dan mulut jenazah, tetapi cukup membasahi jari yang dibungkus dengan kain atau sarung tangan. Lalu digunakan untuk membersihkan bibir jenazah, menggosok gigi dan kedua lubang hidung jenazah hingga bersih. Ya, jadi dalam memandikan jenazah ini kita perlu kapas atau
Iya, pas. Kayak misalnya gosokkan gigi, jadi kosong-kosong. Nah, selanjutnya kalau misalnya jenazah yang laki dan mempunyai jenggot, harus dicuci sampai bersih. Rambutnya juga harus dibersihkan dan dicuci sampai bersih. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan cahaya daun bidara atau wangi barus atau yang wangi-wanginya. Nah, lalu sisa serasan daun bidara tersebut digunakan untuk membasuh sekujur tubuh jenazah. Kan tadi kan habis mandiin habis mencuci jenggotnya atau rambutnya itu kan masih ada sisanya. Nah, itu buat disiram lagi untuk membasuh sekujur tubuh jenazah. Nah, yang terakhir setelah proses pemandian jenazah dilakukan, jenazah dikeringkan dengan handuk. Misalkan tadi ini kain memandikan jenazah kan disiram. Jadi tadi kan mandiin jenazah begini. Nah, ini jenazah apa sih ditutupin agar? Tadi jadi kenapa sih mayatnya atau jenazahnya itu harus ditutup dengan kain? Karena auratnya sampai kita meninggal pun tidak boleh terbuka. Jadi habis selesai dimandiin nih jenazahnya, dikeringkan dengan handuk. Jadi saya dibalik lagi gitu. Nah, udah nih habis pemandian jenazah selesai, selanjutnya mengkafani jenazah. Oke, dari kita tadi sudah membuat kelompok dan praktek memandikan jenazah. Ibu mau tanya lagi nih sebelum mengakhiri pembelajaran. Ibu mau ngetes nih apakah kalian tadi serius nggak sih dalam pembelajaran? Coba ibu mau nanya apa syarat-syarat jenazah yang dimandikan? Ada yang bisa menjawab? Bu, Apa tuh? syarat itu beragam Islam, ada sunnahnya, Ya. tidak mati syahid, lalu bukan dari yang Satu lagi pertanyaan, apa ada sih syarat-syarat orang yang memandikan jenazah yang tahu? Jadi tahu? Apa itu? Muslim. Bali. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu mau ada satu orang yang berani untuk menyimpulkan dari semua pembelajaran kita hari ini. Coba. Caranya satu memberikan jenazah itu kan kifayah. Terus syarat-syarat bukti dari wanita itu harus beragama Islam, ada tubuhnya, terus tidak dalam keadaan sakit, bukan dari yang terbulan. Terus untuk syarat-syarat orang yang beriman itu sebenarnya beragama Islam, balik, berakal. Ya benar, terima kasih. Dan kira-kira dari pembelajaran ini ada nggak yang masih nggak paham dengan materi memandikan jenazah? Nggak paham juga saya sih. Paham sih Bu. Paham, oke. Jadi kalian senang nggak dengan pembelajaran hari ini? Coba yang semangat, gimana? Masih pada semangat nggak yang mana? Nah, untuk kelas coba sebelum mengakhiri pembelajaran untuk menutup pembelajaran ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembelajaran hari ini. Bisa kita pelajari lagi pada pertemuan selanjutnya. Atau bisa WA Ibu. Ya, saya udah dengar. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.